Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidul Sobari dari kelas manajemen 2D dengan NPM 2101115. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang korupsi dan hancurnya keadaan bangsa. Materi yang pertama yaitu redupnya masa depan bangsa. Salah satu keberantakan yang parah dan kini sedang menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Syed Hussein Alatas mengatakan bahwa penyakit korupsi akan melalui 3 tahap. Yang pertama, terbatas, kedua meluas, dan ketiga menghancurkan masyarakat di mana para koruptor berada di dalamnya. Sementara itu, pada tahun 1967, Jenderal Abdul Haris Nasution sudah mulai mengkhawatirkan perkembangan korupsi dan mengingatkan bahwa jika korupsi terus dibiarkan, maka ini akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Ternyata, prognosis tersebut kemudian menjadi kenyataan saat ini. Kita telah memasuki tahap kedua dari ramalan itu. Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Mengapa negeri ini tidak pernah bebas dari korupsi dan kemudian menyebabkan bangsa ini terus-menerus berada dalam masa depan yang redup? Mengutip pendapat Sidki, tiadanya semangat hidup bersama sebagai anak bangsa untuk jangka panjang dan semangat melakukan perubahan demi visi itu mencerminkan berjalannya roda kehidupan hanya sekedar putaran roda itu saja, bukan ke arah mana roda itu berputar. Tentu, apa yang sedang digelisahkan tersebut setidaknya memberikan sebuah gambaran bahwa bagaimana masa depan bangsa ini akan menjadi cerah dan tercerahkan ketika para manusia di Republik tercinta ini sudah tidak memiliki idealisme dalam rangka memperjuangkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Realitas mengenai kondisi rakyat terus-menerus berada dalam himpitan ekonomi, ditambah dengan ruwetnya kehidupan sosial yang ditandai dengan konflik horizontal menjadi sebuah indikasi lain bahwa masa depan bangsa benar-benar redup antah berantah. Apa yang merealitas tentang kondisi rakyat yang miskin sebetulnya bukan karena mereka ingin miskin atau bercita-cita ingin menjadi miskin, namun karena akibat perilaku para elit yang tidak memedulikan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Dengan demikian, ada beberapa indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Para pemimpin di Republik tercinta ini sudah tak mampu memberikan pembangunan yang berkedaulatan dan bermartabat karena telah menggadaikan idealismenya untuk sebuah tujuan yang sempit dan kerdil. Para penyelenggara hajat hidup orang banyak lebih meningkatkan pada upaya diri untuk melakukan kebohongan dan pembohongan publik dengan cara melahirkan kebijakan-kebijakan yang salah arah dan tujuan. Dengan kondisi demikian, hal ini membuat bangsa tak mampu didorong menjadi lebih baik ke depannya. Dari sinilah cahaya terang benderang yang akan menerangi perjalanan bangsa ini menjadi redup dan pudar. Yang kedua, pragmatisme dan primordialisme. Bangsa yang kian sudah beralih kejam untuk mencapai harapan yang lebih baik adalah karena para pemimpinnya sudah sangat pragmatis dan primordial. Segala hal yang harus dilakukannya selalu menggunakan pendekatan untung rugi. Berbuat sesuatu atas nama rakyat dan bangsa, kemudian berdekatan dengan bagaimana sesuatu itu membawa kebermanfaatan sektoral. Tentu, kondisi sedemikian ini sangat merumitkan perjalanan negeri ini ke depan. Dari sinilah, sebuah kata yang paling tepat bisa dimunculkan bahwa jangan pernah ada optimisme membangun bangsa yang beradab dan bermartabat ke depan. Yang ketiga, kerja tanpa visi. Ketika penyelenggara publik bekerja tanpa visi, jangan berpikir dengan harapan tinggi agar ada sebuah perbaikan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat. Kerja tanpa visi bermakna bahwa mereka bekerja sebenarnya bukan untuk melayani rakyat, melainkan mencari penghidupan bagi diri dan golongannya. Sangat berbeda antara orang yang bekerja dengan bervisi dan tanpa visi. Yang bervisi selalu menekankan diri secara tulus dan bersih bahwa apapun yang dikerjakannya untuk rakyat. Sementara yang bekerja tanpa visi adalah mereka mencari keuntungan-keuntungan sektoral yang kemudian merugikan kepentingan publik. Akibat korupsi kemudian memunculkan anomali-anomali kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak akan ada lagi sesuatu hal yang bernama keadaban dan peradaban publik. Tak ada lagi sesuatu hal yang disebut kemajuan bersama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila salah satu tujuan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, itu pun menjadi ibarat menegakkan benang basah.
Tentu, walaupun rakyatnya semakin terjebak dalam lingkungan kemiskinan kehidupan yang kian akut, para penyelenggara negara sepertinya sudah menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Dan materi yang terakhir yaitu kemiskinan struktural. Kemiskinan di Republik tercinta berada dalam kondisi akut dan mengkhawatirkan. Hal ini berdasarkan bisnis perhitungan internasional, sekitar separuh dari total populasi masuk dalam kategori miskin. 8% dari populasi kemudian masuk ke dalam kemiskinan ekstrim. Masih menurut garis kemiskinan internasional, yakni $2 AS paritas daya beli atau purchasing power parity, disingkat PPP, per jiwa per hari. Ada 110 juta jiwa lebih atau sekitar setengah dari populasi yang hidup tiada layak. Pertanyaannya adalah, kebijakan ekonomi jenis apa yang sudah dibuat negara sehingga jumlah rakyat yang miskin bukan semakin berkurang, akan tetapi terus bertumpuk-tumpuk dari fase ke fase? Dan mengapa negara tetap mempertahankan pola-pola kebijakan yang sangat mencekik rakyat? Bukan seharusnya menjadikan kebijakan ekonomi di fase pemerintahan sebelumnya sebagai pelajaran yang sangat berharga di masa depan? Negara seharusnya menjadi bagian terpenting dari kehidupan rakyat, serta merupakan pilar bagi berdirinya kehidupan kesejahteraan yang kokoh. Namun, yang sebaliknya terjadi ibarat meninggalkan benang basah, yaitu semakin menambah kesengsaraan dan kepedihan kehidupan rakyat. Rakyat selama ini menjadi miskin bukan karena mereka ingin menjadi orang miskin, melainkan karena adanya kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. Itulah yang disebut kemiskinan struktural. Artinya adalah rakyat miskin karena faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya penjajahan, pemerintahan yang otoriter dan militaristik, pengelolaan keuangan publik yang tersentralistik, merajalelanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, kebijakan ekonomi yang tidak adil, serta tata perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok. Dengan demikian, penyebab utama kemiskinan adalah kemiskinan struktural dalam bentuk akses sumber daya, relasi kekuasaan antara rakyat dan negara, serta pemerintah dan kreditor. Kemiskinan pun bukanlah produk yang secara tiba-tiba muncul ke permukaan, namun ia merupakan sebuah penindasan dari negara terhadap rakyatnya. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kurangnya materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.